Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Ibu kita akan bahas administrasi infrastruktur jaringan. Ini buat kalian adalah pertemuan pertama di materi kita ya, administrasi infrastruktur jaringan atau disingkat AIJ. Jadi Ibu mau cerita dulu atau jelasin dulu apa sih yang akan kita pelajari di materi administrasi infrastruktur jaringan ini. Materi AIJ ini kalau kita bicara tentang administrasi ya, berarti itu adalah ilmu atau yang kita pakai untuk mengatur ya, memanajemen sesuatu ya. Kalau ilmu administrasi itu berarti ilmu manajemen ya, untuk memanage, untuk mengatur sesuatu. Nah, apa yang diatur di sini adalah infrastruktur jaringan atau layanan-layanan jaringan ya, bisa seperti bentuknya, penggunaan aplikasi. Kalau kita bikin jaringan atau kita ngerancang jaringan itu kita kan butuh tahu seperti berapa banyak sih komputer yang akan kita hubungkan, berapa banyak perangkat-perangkat lain yang butuh kita masukkan ke dalam jaringan selain komputer. Kemudian berapa jauh jaraknya, berapa banyak bandwidth yang dibutuhkan. Atau kita mungkin mau batasin kapan bisa diakses, kapan nggak bisa diakses, siapa yang bisa mengakses. Nah, seperti itu ya. Itu adalah salah satu tugas dari administrasi infrastruktur jaringan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang mengatur, mengkonfigurasi, dan memanajemen perangkat jaringan beserta layanan-layanan jaringan menggunakan sistem operasi khusus seperti ROS dan switch OS. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita mulai dengan sistem operasi jaringan. Kalau sistem operasi, Ibu rasa kalian udah pernah dengar ya. Ibu akan balik bertanya ke kalian. Komputer kalian sistem operasinya apa? Apakah Windows atau Apple? Nah, itu OS itu adalah sistem operasi atau sebuah sistem yang mengelola perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh, yang gampang kita pakai laptop deh atau komputer. Ibu mau buka aplikasi Word. Berarti sistem operasi kita akan menjalankan pengaturan terhadap aplikasi atau software ya, atau perangkat lunak. Sekarang Ibu mau pakai untuk nyetel musik. Sama, sistem operasi akan bekerja untuk membuka aplikasi atau software atau perangkat lunak pengelola musik. Nah, sekarang Ibu udah selesai bikin tugas, Ibu mau print. Pakai apa? Printer ya. Printer itu adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras ini sudah terhubung dengan komputer kita. Nah, berarti si sistem operasi ini akan mengelola atau menggunakan printer tadi untuk mengeprint tugas kita. Nah, sistem operasi itu mengendalikan hardware. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Tentu kalau dia sudah terhubung dengan komputer. Terhubungnya melalui apa? 1, kita install dulu kan. 2, kita menggunakan kabel. Nah, kalau sudah terhubung berarti OS bisa menjalankan hardware tersebut. Sama seperti kamera, sama seperti keyboard kalau kalian menggunakan PC, itu adalah bagian dari hardware ya, yang dikelola atau di-manage oleh sistem operasi. Nah, kalau sistem operasi jaringan, nah sebenarnya yang kita kerjakan tadi dengan printer itu adalah salah satu bentuk jaringan yang kecil. 2 perangkat yang kita hubungkan atau 2 perangkat yang kita kelola bersama. Nah, sistem operasi ini ada banyak
Kalau kalian lihat simbol-simbol di sini, beberapa pasti sudah hafal ya. Ada Windows, ada Mac, ada Linux ya, kemudian ada Android, ada Apple dan lain-lain ya. Ini salah satu OS. Beda nggak Bu? Beda, ada bedanya ya. Ada yang kalau Windows dan Linux itu basicnya berbeda ya, Android juga berbeda. Oke. Next. Sistem operasi jaringan. Oke. Ciri-cirinya adalah memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya server, sebelum PPKM deh, siapa yang sering mampir ke warnet? Nah, di warnet itu ada satu komputer yang dipegang oleh penjaganya, ya. Kita mau login, dia tahu. Waktu habis, komputer kita akan otomatis dikunci. Siapa yang kunci? Itu bagian server, ya. Tentu ada perintah-perintah di belakang server tersebut ya. Tapi server itu fungsinya adalah untuk mengendalikan sumber daya jaringan. Nah, itu tadi ya, dia mengendalikan apa-apa yang kalian kerjakan di dalam warnet tadi. Itu simpelnya ya. Kalau di perusahaan besar, komputer yang speknya paling tinggi pasti server. Ya, karena server tugasnya mengendalikan semua komputer yang ada di jaringan tersebut. Kalau di jaringan tersebut punya 10 komputer ya berarti dia mengendalikan 10 komputer. Ya, kalau di situ ada lebih banyak ya, dia lebih banyak, maka speknya biasanya lebih besar. Oke, next. Memiliki akses aman ke semua jaringan. Itu tadi ya, dia punya akses ke semua jaringan yang terhubung sama dia ya. Kita tidak perlu kalau server itu langsung masuk aja, langsung kendalikan aja. Oke, mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Nah, remote user itu adalah, kita masih pakai analogi si warnet tadi ya. Remote user itu adalah komputer-komputer yang kalian gunakan di sana ya, sebagai pengguna komputer di warnet. Jadi dia yang kasih izin apakah komputer tersebut boleh terkoneksi ke jaringan atau tidak. Jadi andai kata kalian nih pakai warnet nih, terus kalian rusuh, ya, dia langsung dimatiin, bisa. Nah, itu fungsinya remote user ya. Mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet. Oke. Nah, berarti antara yang ketiga dan keempat ini beda ya. Kalau yang keempat ini koneksinya ke internet, kalau yang ketiga ini untuk koneksi ke suatu jaringan. Misalkan ada, ini agak besar dari warnet ya, misalkan jaringannya terbagi dua, antara jaringan di ruangan A dengan jaringan di ruangan B ya. Dan si pusat kendali ini bisa memberikan akses, karena biasanya kan beda ruangan kita nggak bisa akses, misalkan dia kasih batasan. Nah, dia boleh mengakses ke ruangan yang lainnya. Itu fungsinya atau tugasnya sistem operasi jaringan. Terakhir, melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini tugas lain dari server adalah backup. Kenapa sih harus di backup? Oke, ini untuk memastikan data-data yang ada itu tersimpan dengan baik. Andai kata tiba-tiba datanya hilang karena rusak, karena kecelakaan, misalkan gedungnya kebakaran ya, atau ada hacking. Nah, kalau dia punya simpanan atau salinan data, dia nggak perlu pusing ya, karena datanya tidak akan hilang. Kalian juga sama, ketika kalian menyimpan sesuatu di handphone, di komputer, pastikan data-data yang memang sangat penting kalian tidak simpan hanya di satu tempat. Usahakan simpan di tempat lain ya. Jadi andai kata satu rusak, yang lain masih ada cadangannya. Seperti itu. Sistem operasi yang kita kenal ya, ada dua jenis. Yang satu GUI namanya,
tampilannya seperti kalian lihat. Ini tampilan Windows ya. Ini Windows seri 10 sepertinya ya. Oke. Kalau kita mengoperasikan jaringan dengan Windows ini atau dengan GUI ini berbasis grafik. Jadi yang tampil di layar kalian adalah sistem operasi dengan kelebihan grafisnya ya. Grafisnya bisa kalian nikmati. Oke, kita bahas kelebihannya dulu. Ya, ini tadi ya yang gue bilang, desain grafis yang lebih menarik. Kita tahu Windows itu setiap seriesnya pasti grafisnya akan terus meningkat. Nah, sistem operasi jaringan berbasis GUI, dia punya kelebihan desain grafisnya yang lebih menarik. Mudah digunakan, user friendly. Kalian mau ganti Windows seri berapa aja, ibu yakin kalian bisa pakai ya, karena menunya user friendly, tombolnya jelas ya, tidak tersembunyi, menu-menunya bisa digunakan dengan baik ya. Itu user friendly namanya, tidak terlalu sulit untuk digunakan. Menarik minat pengguna sekali lagi karena dia grafisnya baik, enak dilihat, otomatis peminatnya banyak. Kayaknya hampir rata-rata pakainya Windows. Mungkin di sini juga sama ya, di kelas 11 ini kalau ibu cek komputernya pakai apa? Pakai Windows ya. Atau mungkin ada yang pakai Linux? Oke. Berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Ini tadi ya, jadi dia tampilannya user friendly, otomatis interaksinya juga lebih baik. Resolusi gambar yang tinggi. Oke, jadi gambarnya kalau kita perhatikan semakin baik ya, semakin seri semakin baik, semakin tinggi serinya semakin baik gambarnya. Ini dari kelebihannya. Tapi segala sesuatu yang punya kelebihan pasti ada kekurangannya. Kita lihat kekurangannya apa. Nah, grafisnya besar, resolusi gambarnya besar, otomatis memorinya besar. Siapa yang komputernya ada nggak yang nggak kuat install Windows ini? Oke, karena komputer ibu yang terakhir juga nggak kuat ya, Windowsnya lumayan besar. Oke, sangat bergantung kepada hardware. Betul ya, kalau hardwarenya tidak mendukung, dia nggak bisa ya. Kalau hardwarenya tidak mencukupi speknya, dia nggak bisa diinstal. Bisa diinstal, bisa masuk, tapi tidak bisa digunakan dengan baik ya. Dia banyak nge-lag-nya ya, biasanya kayak gitu. Membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Otomatis kalau yang GUI ini full ya, satu layar tampilannya, kurang fleksibel. Iya, kurang fleksibel ya di sini. Karena dia berbasiskan menu. Kalau ada di menu bisa dipakai, tidak ada di menu ya tidak bisa digunakan. Oke, sistem operasi jaringan yang berikut adalah DOS ya. Kalau dilihat sekilas beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu berbasis grafik ya atau GUI ya. Kalau ini grafiknya hanya sebatas teks dan layar yang hitam ya. Nah, tapi setiap sistem punya yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pengoperasiannya mudah. Bukan user friendly ya, beda. Kalau user friendly kan siapapun bisa pakai ya, kan siapapun bisa pakai tuh gini. Siapapun orangnya kemungkinan akan cepat dia bisa nguasain aplikasi tersebut. Itu namanya user friendly ya. Karena tombolnya, kemudian layarnya dan tampilannya itu mudah untuk dioperasikan. Tapi kalau DOS pengoperasiannya mudah ini karena dia tidak banyak menu ya. Pengoperasiannya mudah di sini itu dalam artian dia tidak banyak menu. Space yang dibutuhkan tidak besar ya, karena tidak ada gambarnya, tidak ada animasinya, jelas lebih besar.
karena dia cuma teks. Tidak memerlukan memori yang besar, iya. Sekali lagi ya, karena dia tidak berbasis grafik, maka memorinya akan lebih kecil. Kompatibel hampir di semua software dan hardware. Iya, dia kompatibel dimanapun ya. Kalaupun kalian pengguna Windows, kalian juga akan tetap bisa lihat tampilan ini. Ya, kalian bisa buka CMD. Nah, ini sama ya. Ini tampilan DOS yang ada di Windows. Caranya adalah tadi klik Start, kemudian klik DOS ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi adalah kelebihannya. Sekarang kita cek kekurangannya. Oke, mode operasinya teks. Meskipun dia dikatakan tadi mudah karena tidak banyak tombol, tapi tidak semua orang bisa menggunakannya dengan baik ya. Tidak seperti dengan yang berbasis GUI. Di sini ke mode operasinya bentuknya adalah teks. Tidak user friendly. Nah, ini tadi yang Bu bilang ya, nggak user friendly sekalipun katanya dia mudah digunakan, tapi beda. Kalau user friendly itu kalian belum pernah pakai aplikasinya, begitu kalian pakai sekali itu kalian paham ya. Itu namanya user friendly. Tidak kompatibel terhadap software gratis ya. Jadi penggunaannya ada batasnya. Oke. Itu tadi materi kita hari ini. Kita sudah bahas tentang sistem operasi jaringan. Kemudian minggu depan kita akan coba praktek-praktek sedikit ya menggunakan si sistem operasi jaringan ini. Oke. Nanti kalian bisa sambil coba di rumah ya. Oke, untuk kali ini materinya cukup sampai di sini. Ibu tutup pertemuannya. Jika ada pertanyaan silakan hubungi Ibu. Boleh lewat Google Classroom silahkan, atau yang memang kita bukan murid Ibu ya, boleh silahkan buka komen, silahkan tanya di situ, insya Allah nanti Ibu jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.